bekerja sebagai kusir andong di Jalan Malioboro ini sudah berapa lama Bapak? Ya sekitar 6 atau 7 tahun Pak. Ya, baru saja. Iya Bapak. Terhitung baru saja. Lalu mohon maaf Bapak, alasannya apa Bapak tertarik menjadi kusir andong atau kusir andong wisata di Jalan Malioboro ini Bapak? Alasannya dari kecil saya sudah senang sama hewan kuda Pak. Dari kecil sudah senang sama hewan kuda. Kedua ya itu kan kita kan punya hobi, jadinya kerja sampai hobi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam ini kita mau jalan-jalan lagi teman-teman, untuk melihat suasana terkini kota Yogyakarta dan Malioboro di penghujung bulan Mei 2026. Nah, perjalanan kita dimulai dari Jalan Jenderal Sudirman menuju arah barat melewati salah satu ikon kota Yogyakarta, yaitu Tugu Palputih Yogyakarta. Nah, dari Tugu Palputih Yogyakarta, perjalanan kita lanjutkan ke arah selatan di Jalan Margo Utomo. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati Tetek Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Jalan Malioboro. Dan malam ini perjalanan kita akhiri di titik 0 km Yogyakarta. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana malam hari ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Malioboro, Yogyakarta. Teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan, terlihat suasana lalu lintas padat merayap. Meski saat ini Tugu Yogyakarta bukan lagi merupakan akses terdekat menuju Malioboro, karena sejak ditutupnya jembatan Kewek untuk menuju Malioboro dari kawasan Tugu Jogja, kita harus memutar di kawasan Keridosono terlebih dahulu, sehingga padatnya kawasan Tugu ini bisa menjadi indikator bahwa Malioboro malam ini sangat ramai. Nah, selanjutnya dari Simpang 4 Tugu Palputih Yogyakarta, kita berbelok ke arah kiri menuju Jalan Margo Utomo. Nah, saat ini kita sedang berada di Jalan Margo Utomo. Kita sedang bergerak ke arah selatan. Dan perlu diketahui bahwa Jalan Margo Utomo yang dahulu dikenal sebagai Jalan Pangeran Mangkubumi adalah salah satu jalan protokol utama di kota Yogyakarta yang membentang ke arah selatan dari Tugu Palputih Jogja hingga Tetek Stasiun Yogyakarta. Nama Margo Utomo berasal dari bahasa Jawa di mana Margo berarti jalan, Utomo berarti keutamaan. Nah, jalan ini merupakan bagian dari garis sumbu filosofi Yogyakarta yang melambangkan tahapan manusia dalam menjalani kehidupan yang penuh keutamaan sebelum menghadap Sang Pencipta. Selain itu, berdampingan dengan kawasan Malioboro, jalan ini merupakan sentra perniagaan dan pariwisata. Nah teman-teman, perjalanan kita lanjutkan dengan berjalan kaki ke arah selatan. Dan saat ini kita berada di depan ikon atau landmark Stasiun Yogyakarta. Nah, selain ikon tulisan Stasiun Yogyakarta, di area pintu timur Stasiun Yogyakarta ini juga terdapat patung tokoh Pulau Kawan dan monumen lokomotif D301, sebuah monumen mesin kereta api atau lokomotif diesel kuno tipe D301 yang beroperasi sejak tahun 1961 yang menjadi simbol panjang sejarah perkeretaapian di Yogyakarta. Nah, yang menarik di depan kita ini, di sini terdapat palang pintu geser, satu-satunya di Indonesia dan hanya ada di kota Yogyakarta. Pintu perlintasan kereta api Tetek Stasiun Yogyakarta ini sudah ada sejak tahun 1887. Nah, pada tahun 1887 Stasiun Tugu atau Stasiun Yogyakarta dioperasikan oleh dua perusahaan Belanda, yaitu SS dan NIS. Nah, awalnya pintu perlintasan ini dibangun dari bahan besi dan bentuknya sama seperti palang pintu kereta api yang lainnya. Namun
Saat Jepang berkuasa pada tahun 1940-an, perlintasan ini diubah menjadi palang pintu geser yang dipertahankan sampai saat ini. Nah teman-teman, kita baru saja melintasi pintu geser atau tetek stasiun Yogyakarta. Nah jalan yang ada di depan kita yang membentang ke arah selatan ini adalah Jalan Malioboro. Dan kalau kita perhatikan saat ini suasana di sini sangat ramai sekali ya. Nah di ujung utara Jalan Malioboro ini selain plakat bertuliskan Jalan Malioboro yang menjadi lokasi spot foto favorit, di sebelah kanan kita juga terdapat bangunan unik dan ikonik, yaitu gedung BPD DIY. Nah gedung Bank BPD DIY ini merupakan gedung cagar budaya yang bergaya Indis yang juga merupakan bangunan peninggalan Belanda. Nah teman-teman, kita sekarang berada di Jalan Malioboro ya, dan kita sedang berjalan di sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro. Nah perlu kami sampaikan bahwa untuk cuaca di kota Yogyakarta pada malam hari ini dilaporkan cerah dengan suhu terpantau di sekitar 29 derajat Celcius. Dan suasana Jalan Malioboro malam hari ini sangat ramai teman-teman ya. Nah perlu diketahui bahwa Jalan Malioboro ini merupakan jalan sepanjang kurang lebih 700 meter yang membentang dari tetek stasiun Yogyakarta di sisi utara sampai dengan simpang 4 Batik Terang Bulan di sisi selatan. Asal nama Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Maliabara yang berarti karangan bunga. Nah perlu diketahui bahwa saat ini, kecuali saat liburan ya, di Malioboro diberlakukan Car Free Night atau CFN ya, yaitu kebijakan dari pemerintah kota Yogyakarta yang menutup Jalan Malioboro dari kendaraan bermotor. Nah sejak Oktober 2025 terjadi perubahan jadwal CFN Malioboro ya. Jadi jam operasional baru CFN berlaku setiap hari mulai pukul 17 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Nah mungkin banyak yang bertanya kenapa Malioboro selalu menjadi spot favorit wisatawan, khususnya wisata malam di kota Yogyakarta. Dan saat liburan seperti sekarang ini Malioboro akan sangat ramai sekali. Nah ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama, Malioboro sudah lama menjadi simbol ikon Yogyakarta
di mana banyak wisatawan yang merasa belum lengkap berkunjung ke Jogja tanpa berjalan-jalan di kawasan Malioboro. Kemudian yang kedua, suasana budaya yang khas, di mana di sini pengunjung dapat melihat pertunjukan musik serta nuansa budaya Jawa yang masih terasa kuat di sepanjang kawasan. Salah satunya karena kehadiran andong wisata, di mana hal ini tidak terdapat di kota lain di Indonesia. Kemudian di sini juga terdapat banyak toko oleh-oleh yang menjual berbagai macam oleh-oleh seperti batik, kerajinan tangan, kaos, aksesoris, dan berbagai souvenir lainnya. Nah, alasan lainnya di Malioboro ini mempunyai kuliner yang beragam ya, dari makanan tradisional seperti gudeg hingga jajanan kaki lima. Nah, Malioboro menawarkan banyak pilihan dengan harga yang cukup bervariasi. Nah, alasan lainnya kenapa Malioboro banyak dikunjungi wisatawan ya, karena di kawasan ini terutama setelah penataan, trotoarnya menjadi lebih luas dan nyaman ya, sehingga cocok untuk berjalan santai, berfoto, ataupun menikmati suasana malam. Nah, singkat ya, Malioboro menarik banyak orang karena menggabungkan pengalaman wisata, budaya, kuliner, belanja dalam satu kawasan yang mudah diakses dan memiliki identitas yang kuat sebagai jantung pariwisata kota Yogyakarta. Nah, teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan ya, jadi arah ke kanan. Ini akan menuju Jalan Sosrowijayan. Berjaraknya sekitar 200 meter di sebelah selatan stasiun Tugu atau stasiun Yogyakarta. Area ini terkenal sebagai kampung turis dan surga backpacker berkat banyaknya pilihan penginapan murah, kafe, dan warung makan tradisional. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Dan di posisi ini kalau kita perhatikan, saat ini suasananya masih sangat ramai ya. Ingat ya, pernikahan itu sakral ya sayang ya. Jangan suka cengin ya sayangnya, jangan suka cengin ya. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan kawasan Plaza Malioboro ya.
Jadi Plaza Malioboro ini adalah sebuah mall atau pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Malioboro, didirikan pada tahun 1993. Mall ini menyandang status sebagai mall pertama dan tertua di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Plaza Malioboro ini terdiri dari 5 lantai dengan 87 tenan dengan berbagai macam tenan ada di sini, mulai dari kuliner, fashion, mode, kebutuhan rumah tangga, hingga hiburan, baik yang berasal dari brand lokal maupun internasional. Nah, lokasi di depan Plaza Malioboro ini juga merupakan salah satu spot favorit bagi wisatawan di kawasan Malioboro. Karena selain terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro untuk berfoto, pengunjung di sini juga bisa dengan mudah mendapatkan berbagai kuliner ataupun berbagai kebutuhan lainnya di dalam Plaza Malioboro. Nah, di depan kita, di sebelah kanan kita ini terdapat pertigaan ya. Jadi pertigaan ini merupakan pertigaan Jalan Dagen yang merupakan jalan di sayap Malioboro yang menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan ya, khususnya untuk menginap saat berada di kota Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita kembali di jalur pedestrian sisi barat Jalan Malioboro ya, dan seperti inilah suasananya. Nah di depan kita ini ada simpang 4 Batik Terang Bulan atau simpang 4 Suryat Majan ya. Jadi arah ke kanan merupakan Jalan Pajeksan, kemudian arah ke kiri adalah Jalan Suryat Majan dan arah lurus adalah Jalan Margo Mulyo. Dan di kawasan ini juga terdapat plakat bertulisan Jalan Malioboro yang menjadi salah satu spot favorit untuk berfoto saat berada di kawasan Malioboro. Selamat malam Bapak Sugeng Dalu. Mau dengan Bapak siapa ini Bapak? Dari Pak Sukarman. Bapak sudah bekerja di Kusir Andong di Jalan Malioboro ini sudah berapa lama Bapak? Ya sekitar 6 atau 7 tahun Pak. Ya, baru saja. Iya Bapak. Hitung baru saja. Lalu mohon maaf Bapak, alasannya apa Bapak tertarik menjadi kusir andong atau kusir andong wisata di Jalan Malioboro ini Bapak? Alasannya dari kecil saya sudah senang sama hewan kuda Pak. Dari kecil sudah senang sama hewan kuda. Kedua ya itu kan
kita kan punya hobi, jadinya kerja sampai hobi Pak. Nama kudanya Bapak bernama siapa? Ini kuda kita kasih nama Tombo Ati Pak. Jantan atau betina Bapak? Ini betina Pak. Sudah berumur berapa tahun Bapak? Kalau umur ini perkiraan sekitar 8 tahunan. Ini kan beli sudah besar ya. Jadi kita cuma dari yang penjual dulu cuma kira-kira sekitar sekian tahun. Tapi kan sampai sekarang sekitar 7 sampai 8 tahunan. Lalu kalau untuk rute atau jarak terdekat dan biayanya itu berapa saja kalau naik andong di Malioboro ini Bapak? Kalau rute Malioboro itu yang panjang itu kan 200 sampai 250. Kalau yang pendek itu 150. Itu sudah sepakat dari paguyuban semua kelompok. Jadi kan itu nggak asal-asalan kita ngasih harga Pak. Lalu kalau untuk harga yang 150 tadi rutenya dari mana sampai mana Bapak? Ya dari rute Pangkalan itu muternya dari sampai pertengahan Malioboro itu mau belok kiri ke kantor gubernur atau belok kanan sampai Pajajaran itu sampai utara lagi masuk ke Malioboro tempat Pangkalan lagi itu yang terdekat. Kalau yang panjang itu sampai Istana Negara atau sampai titik nol. Kalau Istana Negara kanan itu kan 200, kalau sampai titik nol itu kiri atau kanan itu kan 250. Ya. Lalu kalau untuk satu andong ini bisa memuat atau bisa dipakai berapa wisatawan Bapak? Ini maksimal kalau enak dinaikin 5 orang, maksimal 5 orang. 5 orang penumpang, jadi kan 6 kusir. Ya. Suka duka Bapak sebagai salah satu kusir andong wisata yang berada di Jalan Malioboro ini apa Bapak? Apanya? Suka dukanya Bapak sebagai kusir andong wisata? Suka dukanya ya itu kalau pas kehabisan uang nggak narik untuk cari makan Pak Irwan. Kesulitannya kalau macet total nggak bisa berjalan tuh pas hari liburan itu Pak. Suka dukanya. Lainnya itu alhamdulillah kita di sini banyak teman, ketemu teman dan saudara-saudara tadi bisa terhibur itu. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Margo Mulyo ya. Nah Jalan Margo Mulyo ini membentang dari Simpang 4 Suryatmajan atau Simpang 4 Batik Terang Bulan sampai dengan titik 0 km Yogyakarta sepanjang kurang lebih 550 meter. Beberapa pusat bisnis ataupun tempat wisata yang menarik yang terletak di Jalan Margo Mulyo antara lain ada Teras Malioboro Ketandan, Teras Malioboro 1, Teras Malioboro Beskalan, Hamzah Batik, Pasar Beringharjo, Pasar Sore, Benteng Fredebok, Gedung Agung, dan titik 0 km Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta dan seperti inilah suasana pada malam hari ini. Nah kawasan ini juga merupakan salah satu landmark yang ikonik di kota Yogyakarta, sehingga tak jarang banyak wisatawan yang sengaja datang di titik 0 km Yogyakarta hanya untuk mengabadikan momen ataupun berfoto di lokasi ini. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.